Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini kita punya Menteri Agama ini, namanya Yakut. Siapa ya? Namanya Yakut Khalil Qomas. Ya ampun, Masya Allah, Masya Allah. Ini Menteri satu ini, pertama prestasinya apa? Selain menggeser-geser hari libur, hari besar Islam, ya. Nggak ngerti prestasinya apa. Kedua, mohon maaf, sorry banget. Sejarahnya memang dia, saya mau ngomong nggak tega, nanti ada yang tersinggung. Tapi yang terbaru dia ngomong bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah dari, bukan untuk umat Islam, tapi untuk NU. Masya Allah. Nah, supaya jelas, ini potongan videonya waktu dia bicara di webinar terkait masalah ini. Ini videonya ya. Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja itu, tidak ada yang salah. Gimana saudara? Anda prihatin nggak ada seorang menteri kelakuannya seperti ini gitu loh? Ini kan ucapan-ucapan ini pertama sangat arogan. Kedua, dia menafikan elemen-elemen unsur-unsur lain di luar NU. Bahwa NU punya jasa besar, yes. Bahwa NU punya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kita hormati punya jasa dengan luar biasanya itu, iya kita akui. Tapi kan kita semua tahu di luar NU banyak lembaga, institusi, elemen, organisasi lain yang juga punya peran tidak kalah besarnya dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan dan menyiapkan Indonesia merdeka selain NU. Banyak sekali, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Jamiatul Khair, ada Persis, di politiknya ada Masyumi dan dahsyat. Jadi ucapan Yakut ini pertama tadi dia arogan sekali, dia menafikan peran kontribusi pihak-pihak lain, dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya, dia berpotensi memecah belah bangsa Indonesia, khususnya di antara umat Islam sendiri. Astagfirullahaladzim, luar biasa manusia satu ini. Bayangkan seorang laki-laki yang lembut ya. Buya Anwar Abbas itu saya kenal cukup baik, walaupun tidak bisa disebut akrab, tapi saya kenal cukup baik. Orang ini lembut, tutur katanya teratur, nada-nadanya tidak pernah meledak-ledak gitu ya. Sampai ini Buya Anwar Abbas pun sampai bunyi yang gini. Di detik.com misalnya, Detik News ya, Anwar Abbas kritik Menak soal Kemenak hadiah negara untuk NU, bikin gaduh. Ini ya, saya bacain dikit ya. Pengawas Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan Anwar Abbas mengkritik pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas yang mengatakan Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU. Justru Anwar mengkritik pernyataan Yakut yang menganggap wajar kalau saat ini NU banyak memanfaatkan peluang yang ada di Kementerian Agama. Jijik ya. Ini benar-benar mengotori NU, mencemarkan NU. Orang mendengar kalimat seperti ini, orang akan berpikir, oh gitu. Jadi NU memanfaatkan Kementerian Agama. Lalu
berkembang lagi pikiran-pikiran yang macam-macam. Ini Yakut ini berbahaya buat NU, berbahaya sekali buat NU. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan bahwa Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi adalah hadiah negara spesifik untuk NU. Oleh karena itu adalah wajar, kata Menteri Agama, kalau NU memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kemenak tersebut. Peluang-peluang apa, Pak? Ya, kata Anwar Abbas. Peluang-peluang apa? Peluang cetak Al-Quran, peluang umroh haji, peluang apa lagi coba? Aduh, ampun deh. Saya nggak ngerti kenapa seorang Joko Widodo bisa memilih seorang laki-laki menjadi pembantunya, menjadi menteri yang, mohon maaf ya, secara akademis juga saya dengar cuma tamatan SMA, tapi oke lah, banyak juga orang yang tidak sarjana, pintar, dahsyat, cerdas, apalagi brilian, jenius. Oke, saya tidak persoalkan pendidikan formalnya cuma SMA katanya ya, tapi kelakuannya, ucapan-ucapannya. Dia berkali-kali mengatakan ini Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam saja, ini ngurus agama-agama lain. Ketika bicara Islam, dia ingin mengeneralisir, dengan kata dia memoderasi lah gitu ya, mengeneralisir, menghilangkan kesan dominasi mayoritas umat Islam. Nah, ini aneh nih, orang Islam satu ini aneh betul. Bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, iya. Bahwa Indonesia bermacam suku, bangsa, agama, yes. Bahwa Indonesia tidak hanya Islam, iya. Tapi tolong jangan dilupakan, jangan diingkari, jangan dikaburkan, jangan dikuburkan bahwa fakta Islam, umat Islam adalah mayoritas. Ini yang penting. Buat Yakut dan para gerombolan yang berpikir jenis seperti ini penting. Dia ingin menegasikan kesan mayoritas dominan umat Islam dan Islam. Tapi begitu dia bicara soal kelompoknya, ini hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam. Gila nggak? Gila, betul-betul gila ini. Anwar mengkritik pernyataan tersebut karena menurutnya tidak menghargai kelompok masyarakat lain. Namun di sisi lain menurutnya pernyataan tersebut memberitahu publik bahwa terkait banyaknya anggota NU menjabat di institusi pemerintahan. Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen lain, umat dan masyarakat lainnya, kata Anwar. Tapi dia bilang juga, tetapi ada juga lah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini. Karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderang lah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenak dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah, juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU. Gimana bos? Ini ada dari Twitter Kirani ya. Kirani menulis begini, misi apa sebenarnya yang diemban Yakut sama Said Akil ini? Kok keduanya kompak dengan statement yang bisa memecah belah umat Islam? Dia bertanya, misi apa yang diemban Said dan Yakut? Said Akil Sirot itu ketua umum PBNU ya. Kok keduanya kompak dengan statement yang bisa memecah belah umat Islam? Ini statement pertama. Yakut klaim Kemenak hadiah untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Said Akil, jabatan agama yang pegang harus NU. Kalau enggak, nanti salah semua. Gila enggak? Gila enggak? Ini dua-duanya kompak, memecah belah di antara umat Islam. Lalu kalau Said Akil bilang kalau nggak NU semua salah, bagaimana? Berarti yang lainnya salah kalau bukan NU. Khotib masjid, dirjen ini, direktur itu, direktor ini, rektor sana. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang dikatakan Buya Anwar Abbas tadi, bahwa memang ada menjadi penjelasan mengapa NU begitu mendominasi. Dahsyat. Bos, negara ini umat Islamnya bukan cuma NU bos. Bahwa NU organisasi terbesar, yes, setuju. Enggak, itu fakta ya. Paling enggak organisasi besar, oke, setuju banget. Tapi di luar NU banyak elemen lain, banyak, astagfirullahaladzim. Masa sih untuk ukuran kiai semacam itu, ulama nggak berpikir bahwa kalimatnya itu menyakiti hati kelompok lain, organisasi lain, elemen lain? Astagfirullahaladzim. Ya,
Lebih baik kita fokus aja deh. Misalnya kenapa Yakut mesti jelaskan ya. Ini jabat Menteri Agama, kekayaan Yakut Khalil Qomas naik 11 kali lipat. Wah, dari Liputan 6. Itu kan usaha sendiri, bisnis. Tapi 11 kali lipat, bos. 11 kali lipat itu 1100%. Iya, 1100%, bos. 11 kali lipat dalam tempo 1 tahun kurang. Menjadi Menteri Agama kurang setahun naik 11 kali, bos. Bisnis apa? Bisnis apa? Bisnis yang benar-benar menghasilkan uang dahsyat. Mohon maaf, narkoba, ya, pencucian uang. Iya. Tapi bahkan bisnis batu bara yang memang dahsyat untungnya, itu pun perlu waktu panjang. Dan satu lagi yang paling penting, perlu modal yang besar. Bisnis nikel yang kemarin dibilang oleh Faisal Basri biadab, Indonesia menjadi budak Cina, itu untungnya bertriliun-triliun memang, tapi perlu waktu panjang, paling nggak 5 tahun untuk bangun smelter segala macam, dan perlu dana modal besar. Yakut sebelum jadi menteri hanya 900-an juta, belum 1 miliar. Ketika menjadi menteri kurang dari setahun, dia menjadi 11 miliar. Itu jelaskan ini deh. Ini banyak loh berita-berita. Koleksi mobil Yakut Khalil hartanya naik 11 kali lipat sejak jadi Menteri Agama. Ini detik, ya. Dasar, bos. Ada lagi. Coba jelasin deh gimana kita. Ada haluan.com. Kaya mendadak, tanda tanya. Jadi Menteri Agama, kekayaan Yakut Khalil Qomas naik 11 kali lipat. Nah, jadi Menteri Agama. Wartawan pun akhirnya mengambil judul-judul dengan angle seperti itu, karena faktanya seperti itu. Saya pun kalau sebagai wartawan menulis berita ini akan saya ambil judul-judul semacam itu. Jadi Menteri Agama naik 11 kali lipat. Dan itu Menteri Agama bukan berbelas tahun. Ya. Aduh, ampun deh. Ampun. Nih, tentang klaim bahwa Menteri Agama itu hadiah dari negara terhadap NU, bukan umat Islam. Ini ya, saya bacakan ini dari situs resmi kemenak.go.id, ya, resmi. Judulnya Sekilas Tentang Kementerian Agama. Saya bacain ya, Yakut dengerin baik-baik ya, dan juga kalian gerombolan berpendapat sama dengan dia. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juni 1945. Dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu kementerian yang berhubungan dengan agama. Ya, jadi usul dari Muhammad Yamin, bos. Kita tahu Muhammad Yamin itu ahli hukum, Mister ya, ahli hukum yang sekarang Esa. Itu mohon maaf ya, Islam tapi sekuler. Mohon maaf nih, Islam tapi sekuler. Bukan NU. Dia justru mengusul ada kementerian agama bukan untuk NU, untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Perlu diadakan kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Oke? Menurut Yamin, tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan mahkamah tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata, menurut kehendak rakyat, bukan menurut NU. Menurut umat Islam, astagfirullahaladzim. Seorang menteri nggak ngerti sejarah kementeriannya, dan itu ngomong ngewadul, ngawur sembarangan, membuat gaduh. Astagfirullahaladzim. Ya, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurusi oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama. Ini kata Muhammad Yamin. Tapi oke, prosesnya panjang, bla 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 bla. Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang diselenggarakan pada 25 sampai 27 November 1945. Oke, tadi Juni, sekarang November, setelah mengalami banyak perdebatan. Oke. Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan parlemen Indonesia. Parlemen, bos, parlemen, sekarang DPR ya, tahun periode 45-50. Sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang di luar dari Jawa, utusan Komite Nasional Indonesia Daerah, gitu ya. Mungkin DPRD-nya.
Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sultan Syahrir. Syahrir itu sosialis, bos, bukan NU, oke? Saya sengaja ngomong begitu. Dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja BPKNIP, pemilihan keanggotaan, dan sebagainya. Dalam sidang pleno tersebut, usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Karisidenan Banyumas. Siapa? Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji Saleh Suwaidi, dan M. Sukoso Wirosaputro. Mereka adalah anggota KNI yang dari Partai Masyumi. Jadi kembali usulan pembentukan Kementerian Agama dibahas dalam sidang KNAP tanggal 25 sampai 27 November tahun 45 disampaikan oleh anggota KNI daerah Karisidenan Banyumas, yaitu 1. Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji M. Saleh Suwaidi, dan Haji M. Sukoso Wirosaputro. Mereka adalah anggota KNIP dari Partai Politik Masyumi. Kuping, Yakut, Masyumi. Melalui juru bicara Kiai Haji M. Saleh Saudi, utusan KNI Banyumas mengusulkan supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini, janganlah hendaknya urusan agama hanya diambil oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri. Masyumi, bos, yang berjuang, bos, mohon maaf, bukan NU, mohon maaf. Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari KNIP pusat ya, khususnya dari Partai Masyumi lagi. Antaranya Muhammad Nasir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudiro. Secara aklamasi, sidang KNIP menerima dan menyetujui pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Jadi gitu, bos. Yakut, ini yang saya baca dari halaman resminya Kemenak.go.id, kemenak.go.id. Sejarahnya begitu, tidak ada dikatakan negara khusus memberikan kepada NU. Waduh, ucapanmu itu bahaya betul, sangat bahaya. Memecah belah, dan memecah belahnya bukan bangsa Indonesia, memecah belah sesama umat Islam. Jokowi, Presiden Jokowi, Mas Jokowi, please deh. Manusia satu ini nyaris tanpa prestasi apa-apa. Yakut, Kolek, Komas nyaris tanpa prestasi apapun juga. Kecuali membuat gaduh, menggeser-geser hari raya agama Islam dan seterusnya, dan sekarang membuat pernyataan yang menyakiti kelompok elemen lain. Dan saya kira tidak semua pengurus NU juga sepakat dengan ucapan-ucapan seperti ini, khususnya kiai-kiai yang tawadu, yang punya basyirah, yang memahami bahwa ucapan seperti ini sangat berbahaya. Gila sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maksud saya pendidikan tidak lulus SMA atau cuma SMA itu tidak harus membuat kita menjadi orang bodoh dan bebal adrok. Tidak. Banyak orang hanya SMA, tidak kuliah, tidak lulus, tapi dasar. Banyak, terlampau banyak. Dan Yakut sama sekali bukan termasuk di kelompok itu. Dan Yakut adalah Menteri Agama yang mengerikan. Saya minta dengan sangat sungguh-sungguh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengevaluasi dan memutuskan untuk mencopot Yakut dan digantikan dengan orang lain. Perkara kekayaan naik 11 kali lipat itu nggak masuk akal. Dia mau jelaskan itu hasil sendiri, usaha sendiri, bukan korupsi. Ya itu dia akan mengatakan begitu. Tapi kan kita bisa tanya, usaha apa? Coba BPK turun, audit. Usaha apa yang menghasilkan keuntungan sampai 11 kali lipat dalam periode yang sangat pendek? Usaha apa? Apa usahanya? Sebutkan berapa keuntungannya, berapa omsetnya, berapa modalnya, berapa biaya operasionalnya, sehingga berapa net profitnya, sehingga bisa menjadi 11 kali lipat kenaikan hartanya. Itu dulu deh PR. Jadi copot, periksa harta kekayaan Yakut. Saya Edi Mulyadi untuk FNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.